insanity going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Langsung aja kita ngonten pakai Yamaha R15 V3 gua nih teman-teman. Karena di video sebelumnya kan kita udah pakai Suzuki GSX-R 150 gua sono. Dan ini masih sekitar jam 6 pagi ya teman-teman. Jadi masih pagi banget. Oke, kita cek dulu nih bensinnya. Kayaknya ini tinggal dikit sih. Oh iya, sisa udah kedip-kedip lagi. Tapi mungkin kayak ini posisinya miring, jadi sini dia kedip-kedip Oke, ntar kita isi bensin sekalian bakalan ngonten bareng pakai motor ini nih teman-teman. Jangan lupa nonton videonya sampai habis ya. Oke, kita udah di jalan dan matahari udah terang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman. Gimana? Udah? Oke, langsung aja kita gaskan cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di video kali ini gue akan membagikan tips cara memulai atau menjadi motovlogger. Apa saja sih yang harus kalian lakukan ketika ingin memulai membuat konten motovlog? Without any further ado, langsung aja kita bahas ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus punya motor nih teman-teman. Ya, namanya juga motovlog, harus ada motor dong. Ya, mau itu motor sendiri, motor pinjaman, pokoknya ada motor lah. Untuk jenisnya juga gak harus moge. Kalian bisa ngonten dengan motor apa saja tanpa harus privilege dengan maksa make motor gede tapi nyicil. Soalnya banyak banget tuh yang maksa nyicil moge biar kelihatan privilege di kalangan anak motor maupun vlogger. Tapi ya untuk hal ini gak perlu kok. Kalian bisa ngonten dengan motor harian kalian seperti motor Matic kah, atau motor-motor dengan cc kecil juga gak masalah kok. Yang penting lu bebas mengekspresikan diri aja. Nah, tips selanjutnya adalah punya kamera. Karena sebagai vlogger kita harus menunjukkan footage. Tentunya ya kalian membutuhkan kamera nih teman-teman. Tapi ya gak harus punya action cam ya. Pakai kamera HP pun bisa nih teman-teman. Jujur gue awalnya ngevlog pakai kamera HP yang ditempelin ke helm. Jadi itu HP gue isolasi atau lakbanin ke helm biar nempel, terus dipakai ngevlog deh. Nah, selanjutnya ya sampai saat ini untuk action cam yang gue pakai juga itu gak mahal-mahal amat. Dan gue akuin gak sejernih GoPro ya. Tapi ini lumayan lah buat gue. Karena ya gue ngeditnya masih pakai HP. Jadi kapasitas memorinya gak terlalu gede saat ngedit cuy. FYI juga gue pakai B Pro 5 Mark 3S ya teman-teman. Jadi kalian bisa mulai juga ngonten sekarang. Gak harus mahal kok. Buset ini orang melanggar cok. Nah, tips selanjutnya adalah pede. Kenapa kalian harus pede atau percaya diri saat ngomong di jalan? Ya, untuk di awal ngevlog pastinya lu bakalan malu diliatin orang nih teman-teman, dan itu wajar kok. Awalnya juga gua ngevlog itu diem doang karena malu diliatin orang di jalan cuy. Tapi kalau gak ngomong juga konten lu bakalan hampa atau kosong. Nah, karena kebetulan sebelum ngevlog gua suka ngomong sendiri dan ngebayangin jadi motovlogger, jadi kebawaan deh sampai sekarang.
jadiin ini sebagai tempat curahan hati atau keresahan lu nih teman-teman. Kalian bisa ngebiasain hal ini sebelum kalian ngomong saat ngevlog atau ngerekam video biar pede tanpa yang ngepeduliin sekitar. Tapi ingat nih teman-teman, tetap fokus di jalan ya. Selanjutnya adalah punya konsep maupun ya pembahasan yang unik ya teman-teman. Ya ini diperlukan atau ini berlaku agar lu memiliki ciri khas tersendiri dari kalangan-kalangan motovlogger lainnya. Soalnya udah banyak banget tuh konten kreator motovlog. Jadi kalian bisa memilih mau jadi konten kreator yang seperti apa ya teman-teman. Apakah drama atau settingan, konten touring, night ride, San Morian, dan lain-lain lah pokoknya. Asal jangan yang aneh-aneh ya teman-teman. Jadi oke, langsung aja kita lanjut nih teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang konsep video atau konten yang bakalan dibuat nih teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu aspek yang penting sebelum kalian ngevlog atau memulai jadi konten kreator motovlog ya teman-teman. Nah, selanjutnya konsisten. Ini merupakan salah satu kata yang gampang tapi sangat sulit untuk diterapin, yaitu konsisten. Banyak banget konten kreator motovlog yang stuck atau gak ngonten lagi karena beragam hal tertentu nih teman-teman. Misalnya kehabisan ide kah, males ngonten, atau ada pekerjaan lain sehingga kontennya udah gak jalan. Ini gua temuin di beberapa konten kreator motovlog daerah gua yang udah gak ngonten lagi ya. Padahal gua suka banget tuh kontennya, tapi ya mungkin karena beberapa faktor tadi sehingga udah jarang upload. Jadi untuk kalian yang baru merintis atau pengen jadi konten kreator motovlog, kalian harus nerapin atau mendedikasikan diri lu untuk ngelakuin konsistensi ini untuk membuat konten nih teman-teman. Jangan sampai di awal doang semangat, pas kontennya udah jalan ya udah males atau ngestak nih. Nah, yang terakhir atau tips yang terakhir yaitu kalian harus punya waktu untuk menjalankan sebuah konten. Tentunya lu harus punya waktu yang cukup ya teman-teman. Ini juga mempengaruhi bagaimana lu bisa tetap konsisten juga saat menjalankan konten motovlog, yaitu ya bagaimana lu bisa ngeluangin waktu untuk membuat konten, baik saat ngerekam, ngedit, dan upload video nih teman-teman. Jadi lu harus menentukan waktu tertentu untuk membuat konten. Misalnya sepulang kerja kah, hari libur lu ngontennya, atau pas malam. Pokoknya ya sela-sela waktu kalian. Tapi kalau kalian pengen full time jadi konten kreator, ya tentunya dedikasi yang diperlukan itu lebih gede lagi ya. Kalau mau gede ya tentunya lu harus gawe ngonten tiap hari. Selain mendapatkan view, tentunya kalau udah monetize bisa cuan nih teman-teman. Tapi ya kembali lagi, konten itu harus tetap menarik dan jangan ngasal nih teman-teman. Percuma kan upload tiap hari tapi kontennya gak ada yang nonton. Jadi kalian harus tetap membuat konten yang menarik atau hal yang bisa ditonton atau disukai banyak orang nih teman-teman. Tapi ingat, seperti yang gua udah ungkit sebelumnya, kalian harus tetap mempertanggungjawabkan konten yang kalian buat ya teman-teman. Oke, jadi itu aja sih dari tips gua selama membangun channel motovlog, walaupun masih dikit ya. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa berikan pertanyaan kalian di kolom komen. Like video ini jika kalian suka dan support channel ini dengan subscribe. I'll see you in the next video.